Bro, lu lagi apa? Tegang banget kayaknya muka. Iya bro, lagi baca berita tentang kancil ini. Hah? Kancil? Emang masih zaman seumur lu baca cerita kancil? Bukan, ini kancilnya beda bro. Ini berita tentang Salim Kancil, orang yang dibunuh karena nolak tambang. Nih, lu lihat. Hah? Itu cerita gimana bro? Gini bro, jadi Salim Kancil ini orang di daerah Lumajang. Dia salah satu orang yang bisa bilang tidak ke yang rusak kampungnya. Sementara kita bilang tidak pas ditawarin makan di bulan puasa aja masih mikir. Kalau makan kan nggak ngerusak alam bro, cuma ngerusak puasa lu yang masih belum dibayar sampai sekarang. Makanan jangan dibuang bro, apalagi beng-beng, enak banget itu. Ya udah makanya, serius nih, kancil zaman dulu itu ngakalin Pak Tani doang. Kalau kancil zaman sekarang malah ngelawan penambang yang beneran bahaya. Dan tragisnya, dia malah dibunuh. Lu sadar nggak bro? Orang itu lebih banyak takut sama orang yang jujur daripada orang yang korup. Soalnya yang jujur itu susah dikontrol bro. Nah itu, Pak Salim ini bukan pejabat, dia bukan aktivis terkenal, cuma orang kampung. Tapi keberaniannya bisa bikin orang-orang takut. Bayangin, lu hidup di desa yang awalnya tentram, rakyatnya sejahtera, sumber daya alam melimpah. Tapi tiba-tiba, semua itu hilang karena manusia-manusia yang awalnya pas datang kelihatan ramah, baik, sopan, rapi, tapi ternyata di balik kostumnya itu, mereka adalah manusia-manusia rakus. Mereka rampas semua milik warga. Terus karena itu, tiap hari kendaraan besar lewat depan rumah lu. Debu berterbangan, udara makin kotor, tanah longsor, sungai rusak. Dan karena nggak tahan dengan semua itu, lu bilang, stop. Habis itu lu hilang. Ya ampun, memang kadang orang yang paling sayang sama tanahnya malah dikubur di dalamnya lebih cepat ya bro. Betul, gue nggak yakin sih bisa seberani dia. Tapi setidaknya, gue bisa ngomongin ini. Bener banget. Oke bro, sekarang lanjut. Gue penasaran detailnya gimana. Oke bro, jadi gini. Pak Salim ini protes sama penambangan pasir karena menjadi korban. Dia nggak bisa lagi bekerja di sawah karena lahannya dijadikan tempat parkir penambangan. Awalnya Pak Salim dijanjikan sama kepala desanya akan mendapatkan bagi hasil dari lahan parkir itu. Tapi janji itu nggak ditepati. Setiap Pak Salim tanya soal pembagian hasil parkir, kepala desanya selalu lempar tangan. Kayak, coba tanya ke bagian itu. Terus Pak Salim tanya ke bagian itu bilang lagi, coba tanya ke Pak ini, ke Pak itu. Yang ujung-ujungnya selalu zong bro. Terus kata istrinya, Pak Salim pernah cerita juga kalau dia bakalan dibunuh gara-gara kegiatannya yang ngajak warga lain untuk memprotes penambangan pasir ilegal di desanya. Duh, kok bisa gitu ya bro ngomongnya? Kayak udah ada firasat gitu kali ya pas dia ngomong ke istrinya. Emang awal mulanya gimana sih bro? Malah jadi tambah penasaran kok. Oke bro, gue ceritain dari awalnya ya. Penambangan pasir di desa Selok Awar-Awar Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini dimulai dengan sosialisasi kepala desa pada akhir tahun 2014. Jadi, warganya ini dikasih tahu kalau bakalan dibangun pusat pemandian dan area wisata di desa. Tapi, pembangunan tempat wisata itu nggak pernah terrealisasi. Dan sebagian wilayah pantai di desa Selok Awar-Awar justru berubah menjadi tambang pasir. Nah, karena hal ini juga, warga desa mulai bersuara menolak tambang. Begitu banyak dampak buruk dengan adanya tambang pasir terhadap lingkungan, termasuk penghancuran lahan pertanian untuk jalur truk dan rumah-rumah jadi berkarat karena diduga terkena pasir pantai yang mengandung garam. Berdasarkan temuan Komnas HAM, warga desa yang tergabung dalam FKMPD atau Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar, termasuk Pak Salim, menyatakan sikap penolakan terhadap tambang pada Januari 2015. Mereka melakukan gerakan protes terhadap penambangan pasir dengan mengirim surat ke pemerintahan desa, bro. Terus dibalas bro suratnya. Lu pikir lagi chattingan apa? Dibalas juga pakai cara yang sama? Chattingan aja gue jarang dibalas bro sama dia. Ya lu juga emang ngeselin sih. Gue aja kalau punya pacar kayak lu, langsung terblokir. Udahlah, ini mau lanjut apa enggak? Oh iya bro, sorry. Lanjut. Nah bener, kayak yang lu tadi bilang, surat ini nggak pernah dapat jawaban yang jelas. Nah, karena nggak ada tanggapan dari pemerintah desa, forum warga pun melakukan aksi damai berupa penyetopan aktivitas penambangan pasir di Balai Desa Selok Awar-Awar pada 9 September 2015. Aksi tersebut menghasilkan surat pernyataan dari Kepala Desa Selok Awar-Awar, yaitu Haryono. Ia menyatakan akan menghentikan aktivitas penambangan pasir. Nah, kok udah diyain aja sih bro? Katanya Pak Salim dibunuh gara-gara protes. Makanya dengerin sampai selesai dulu, biar nggak salah paham. Lagian ini bukan kancil hewan bro. Ini kancil tuh orang yang berjuang buat haknya yang dizolimi. Itu kenapa disebut kancil sih? Katanya sih karena Pak Salim orangnya lincah, nggak kenal takut, dan gaya bicaranya ceplos-ceplos bro. Nah lanjut, keesokan harinya, masyarakat mulai mengalami intimidasi dan ancaman pembunuhan dari sejumlah orang yang merupakan kaki tangan Haryono. Kemudian, masyarakat melaporkan intimidasi dan ancaman tersebut ke Polres Lumajang pada 14 September 2015. Kepolisian pun menjamin akan menjaga keselamatan warga. Tapi, seperti yang lo tebak, jaminan itu ternyata nggak menjamin amat. Kekerasan tetap terjadi, yang kemudian mengakibatkan Pak Salim Kancil kehilangan nyawa. Hah? Padahal gue nggak nepek apa-apa loh. 40 orang datang ke rumah Pak Salim pakai motor 2 minggu kemudian, yaitu pada tanggal 26 September, sekitar jam tengah 8 pagi. Pak Salim ditangkap, tangannya diikat, terus sudah nggak bisa apa-apa, dipelah pakai batu. Dan ngerinya, biadabnya, semua itu dilakukan di depan rumah Pak Salim, bro.
Nggak sampai di situ, di kondisinya Pak Salimnya udah babak berdarah, dia dipaksa berjalan sekitar 400 meter ke arah dekat kebun pisang. Di situ Pak Salim lagi pakai kayu atau apalah, infonya di sini kurang detail, tapi intinya benda tumpul. Dengan kondisi terluka sangat parah dan tangan masih terikat, Pak Salim dibawa ke kantor desa Selok Awar-Awar yang berjarak sekitar 1,5 kilometer. Dan di sini puncak kebiadabannya, bro. Di kantor desa, gue kira kepala desanya akan memberhentikan kekerasan itu. Malah di situ makin kejam, bro. Pak Salim kembali di bahkan menurut keterangan saksi, Salim di pada bagian muka dan disetrum beberapa kali. Ya Allah, astagfirullah. Nah, disitulah Pak Salim dunia, bro. Dia dibunuh karena menentang penambangan pasir yang mengganggu usahanya mencari nafkah. Padahal, Pak Salim Kancil itu punya lahan seluas kurang lebih 1,5 hektar yang dijadikan sebagai sumber penghidupan dengan cara bertani, bro. Gila nih, yakin. Artinya pada terbuat dari apa sih ya? Nah, fakta lainnya, pada hari Pak Salim disiksa sampai mati, seorang rekannya yang bernama Tosan juga dia nih, bro. Hah? Nih, keren banget, bro. Tosan ini kebetulan juga tergabung dalam FKMPD Selok Awar-Awar. Ketika bersaksi di Pengadilan Negeri Surabaya, Tosan mengungkapkan bahwa dia lolos dari maut karena pura-pura mati, sehingga masa berhenti menganiaya dirinya. Wah, bisa gitu ya? Nah, dalam pengakuannya, dia bilang, "Saya memang pura-pura mati, Pak Hakim. Kalau nggak gitu, saya mati beneran," kata Tosan saat bersaksi di depan majelis hakim. Akibat penganiayaan itu, Tosan menderita luka berat di sekujur tubuh dan di lambungnya. Dia harus dirawat dalam waktu yang cukup lama. Sementara itu, dua otak pelaku pembunuhan Salim Kancil dan penganiayaan Tosan, yaitu Haryono dan rekannya bernama Mat Dasir, yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Selok Awar-Awar, hanya divonis kurungan 20 tahun penjara, bro. Hah? Cuma 20 tahun? Bisa nggak dihukum mati, bro? Emang hukuman segitu sebanding dengan apa yang udah mereka lakuin ke Pak Salim? Gak tahu juga, bro. Padahal keduanya dinilai terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jadi, memang vonis terhadap keduanya lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut penjara seumur hidup. Nah, walaupun kasus ini sudah 10 tahun berlalu, tetap menjadi sebuah pelajaran di mana kondisi masa kini yang sangat miris. Di balik itu ada orang yang seperti Salim Kancil yang paham hak dan berusaha mempertahankannya. Dan orang-orang seperti Pak Salim Kancil ini yang kadang bisa menjadi ancaman buat orang-orang yang pengen nindas orang-orang kecil yang gak berdaya. Betul, bro. Kancil zaman sekarang bukan soal cerdik buat nyelamatin diri, tapi berani buat nyelamatin orang lain ya, bro. Iya, dan kita tugasnya jangan lupa. Jangan biarkan namanya hilang. Jangan biarkan perjuangannya dilupakan. Di negeri yang subur ini, suara orang kecil menggertakkan kekuasaan. Salim Kancil sekarang telah tiada, tapi suaranya masih bergema di setiap orang yang peduli, di setiap orang yang berani berkata, cukup.